Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Anak-anak semua sudah siap memuji Tuhan? Wah, senang sekali Bu Susan karena anak-anak setiap minggunya boleh mengikuti sekolah minggu online dengan rajin. Nah, Bu Susan nggak sendiri, ada temannya Bu Susan. Bu Susan sapa dulu ya. Halo Kiki. Halo Bu Susan, apa kabar? Wah, senang sekali Kiki boleh berjumpa dengan teman-teman. Bu Susan, kita mau sekolah minggu ya? Wah iya Ki, kita mau sekolah minggu. Kiki sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap, Kiki mau menyanyi. Wah, asik sekali. Kalau begitu kita doa dulu ya Ki, sebelum kita melanjutkan puji-pujian. Oke, kita berdoa dulu. Ya, anak-anak kita berdoa dulu. Kita bersama-sama akan melipat tangan, tutup mata. Anak-anak di rumah juga berdoa yang baik. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah boleh memberkati kami semua untuk boleh mengikuti sekolah minggu online ini. Berkati kami Tuhan supaya bisa bersekolah minggu dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa walaupun kami ada di rumah masing-masing, tapi biarlah roh Tuhan sendiri yang boleh memberkati kami sehingga sekolah minggu ini boleh kami ikuti dengan sungguh-sungguh. Kami boleh ikut bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya ketika melakukan aktivitas pun kami tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, Bu Susan senang sekali karena anak-anak rajin ikut sekolah minggu online-nya. Kiki bagaimana? Rajin nggak ikut sekolah minggu online-nya? Kalau Kiki, kadang Kiki ikut, kadang kalau Kiki ketiduran, Kiki sekolah minggu online malam. Oh, jadi kalau Kiki nggak ikut hari ini, pagi ini, berarti Kiki ikut yang malam. Wah, berarti hebat ya, tetap rajin sekolah minggu. Bu Susan, kadang Kiki lihat sekolah minggu online-nya bukan hari Minggu, tapi hari Senin. Loh, kenapa? Soalnya hari Minggu biasanya Papa Mama di rumah, terus kita bermain, kita bersih-bersih rumah. Oh, begitu. Ya, pokoknya Kiki harus ikut sekolah minggu online supaya Kiki terus mendengarkan firman Tuhan, belajar jadi anak Tuhan. Gitu ya, Ki ya? Oke, siap Bu Susan? Wah, Bu Susan senang sekali. Anak-anak juga harus setia mengikuti sekolah minggu online supaya kita senantiasa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dahulu. Kita mau nyanyi ya, Ki? Asik, kita mau nyanyi. Nyanyi apa ya? Wah, kita mau nyanyi Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan
kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik. Dengan kami duduk tenang, kami membaca firman Tuhan, kami mendengarkan, dan nantinya firman itu kami lakukan dalam hidup kami semua. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita kemarin sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana kita belajar dari Bapak Abraham. Bapak Abraham mau yakin dan terus percaya pada janji Tuhan. Nah, sekarang minggu ini kita akan belajar bagaimana Bapak Abraham yang sudah yakin pada janji Tuhan itu juga mau terus percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, tema hari ini kita akan belajar tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan itu terambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Anak-anak bisa membuka Alkitabnya, dan nanti anak-anak di rumah, anak-anak bisa membaca. Kalau anak-anak masih bingung kitab Kejadian di mana, kitab Kejadian itu paling depan sendiri di Perjanjian Lama. Ya, Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15 nanti akan yang mendasari firman Tuhan pada hari ini. Masih ingat cerita minggu lalu? Pak Yakub yang menyampaikan. Nah, anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, Abram waktu itu dia pergi bersama dengan siapa? Bersama dengan istrinya, bersama dengan keponakannya. Nah, ketika sudah sampai di suatu tempat, ternyata Abram dan Lot memutuskan untuk berpisah. Karena apa? Karena ternyata tempat itu tidak cukup untuk hewan-hewan ternak dari Bapak Abram dan Bapak Lot. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Supaya apa? Supaya hewan-hewan ternak mereka dapat makan yang benar-benar cukup. Nah, anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, pada saat itu, minggu lalu sudah diceritakan Bapak Abraham membuat mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah itu adalah tempat untuk bersyukur, di mana Bapak Abraham membangun mezbah itu dari batu-batu. Nah, Bapak Abraham dia mau mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa? Karena dia yakin pada janji Tuhan. Nah, anak-anak tentunya ingat ya, Bu Susan juga pernah cerita bahwa Bapak Abram waktu dipanggil sama Tuhan untuk melakukan perintah, Tuhan
itu usianya sudah bukan usia yang muda, bukan usia seusia anak-anak. Anak-anak mungkin ada yang usianya 8 tahun, 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11. Nah, Bapak Abraham ini jauh lebih tua. Kalau dibayangkan itu seperti siapa ya? Oma, opa. Wah, anak-anak kalau punya oma, punya opa, itu jalannya tegak. Wah, gagah. Wah, memang masih ada oma opa yang jalannya masih tegak gagah gitu ya. Tapi biasanya oma opa itu jalannya sudah mulai bungkuk-bungkuk, sudah mulai kelihatan keriput-keriput. Rambutnya sudah tidak lagi hitam, tetapi rambutnya sudah mulai putih. Nah, sudah nggak kuat lagi. Nah, anak-anak, Bapak Abraham pun demikian. Bapak Abraham, Bu Sarah itu sudah tidak muda lagi, tapi usianya sudah lanjut usia. Tetapi mereka belum mempunyai anak. Mereka belum punya keturunan. Padahal Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham. Janjinya apa? Janjinya adalah keturunan Bapak Abraham nanti akan seperti apa? Bintang-bintang di langit. Betul. Nah, berarti banyak sekali. Karena kita tidak pernah tahu, tidak bisa menghitung jumlah bintang. Nah, Tuhan menjanjikan keturunan yang banyak. Tetapi sampai usia lanjut, Bapak Abraham ternyata belum punya keturunan, belum punya anak. Waduh, bagaimana ya? Waktu itu, Bapak Abraham sedang berada di kemahnya, di depan kemahnya lebih tepatnya. Bapak Abraham ini, dia walaupun sudah tua, tetapi rajin bekerja. Dia masih giat bekerja. Bapak Abraham ini sedang ada di kemahnya dan melihat dari jauh. Oh, kok ada 3 orang? Dari jauh kelihatan, wah, pasti orang itu akan ke sini. Nah, maka Bapak Abraham dengan bergegas menyiapkan tempat. Benar anak-anak, 3 orang ini akhirnya mendatangi Bapak Abraham. Bapak Abraham senang sekali karena ada tamu yang singgah di kemahnya. Kemah itu bukan seperti rumah anak-anak saat ini, tetapi kemah itu anak-anak kalau camping, ya, tenda-tenda. Wah, anak-anak di tenda-tenda itulah Bapak Abraham tinggal bersama istrinya. Dan 3 orang itu mendatangi Bapak Abraham. Karena kedatangan tamu, Bapak Abraham dengan sukacita menyambut. Langsung ditawari, wah, mau minum ya? Pasti kehausan sekali. Akhirnya disiapkan minum oleh Bapak Abraham. Ketika 3 orang tamu ini ada di kemahnya Bapak Abraham, maka Bapak Abraham memberitahu Ibu Sarah. Bapak Abraham bilang kepada Ibu Sarah, di depan ada 3 orang tamu. Mari kita masak, kita buat makanan yang enak. Tolong dimasakkan daging lembu yang lezat. Wah, anak-anak, Bu Sarah pun segera memasak daging lembu yang lezat. Dan kemudian Bapak Abraham dengan segera menjamu. Ya, menjamu itu, wah, memberikan makanan yang enak-enak kepada 3 orang tamunya ini. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, Bu Sarah dengan penuh sukacita memasak, menghidangkan untuk tamu-tamunya. Ketika Bapak Abraham berbicara dengan tamu-tamunya itu, Ibu Sarah menguping, mencoba mendengarkan apa pembicaraan mereka.
Ternyata 3 orang tamu dari Bapak Abraham ini mengingatkan kembali akan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. 3 orang tamunya ini mengatakan kepada Bapak Abraham bahwa tahun depan ketika 3 orang ini akan kembali, mereka akan mendapati bahwa Bu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, mendengar perkataan dari para tamu itu, Bu Sarah dari dalam kemah ternyata tertawa. Mana mungkin, aku ini sudah tua. Memang benar anak-anak, Bu Sarah waktu itu usianya sudah bukan usia muda lagi. Memang sudah tua, sudah seperti emak atau oma anak-anak. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, ketika Bu Sarah tertawa, kemudian Bapak Abraham juga sebenarnya tidak percaya. Karena apa? Karena dia melihat kondisi dirinya, kondisi Bapak Abraham saat itu bukan orang muda lagi. Juga kondisi dari Ibu Sarah. Ibu Sarah juga bukan wanita yang masih muda. Tetapi baik Bapak Abraham maupun Ibu Sarah adalah orang yang sudah umurnya sudah tua. Jadi rasanya tidak mungkin. Tetapi 3 orang tamu dari Bapak Abraham ini yang sedang ada di rumah atau di kemahnya Bapak Abraham itu mengatakan, apakah ada yang mustahil, yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah? Tidak, Allah mampu melakukan segala hal. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, Bu Sarah dan Bapak Abraham akhirnya percaya. Bapak Abraham memilih untuk tetap percaya kepada janji Tuhan, kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Walaupun bagi manusia itu mustahil, tetapi Bapak Abraham mau tetap percaya kepada janji Tuhan. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita pun demikian. Ketika anak-anak saat ini, anak-anak sudah mulai masuk sekolah, tetapi tidak pergi ke sekolah anak-anak. Belajarnya di rumah masing-masing. Mungkin anak-anak mulai ada yang bertanya, bagaimana mungkin Bu, kalau aku belajar di rumah, apakah aku bisa mendapatkan nilai yang baik? Anak-anak belajar dari cerita hari ini bahwa anak-anak harus seperti Bapak Abraham yang terus percaya kepada janji Tuhan, bahwa bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu harus selalu kita ingat. Sehingga kalau anak-anak belajar di rumah, anak-anak mengerjakan sesuatu, anak-anak tidak bisa, nggak yakin sama dirinya anak-anak sendiri, berdoa. Karena Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi ingat loh ya, bukan berarti anak-anak ya sudah kalau gitu nggak usah belajar, kita nonton film aja, kita main aja. Katanya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bukan seperti itu. Kita juga harus berusaha. Kita harus tetap taat kepada
apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita harus menjadi anak yang sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintahnya. Bukan bermain-main saja, bukan cuma senang-senang saja, tetapi anak-anak bertanggung jawab seperti Bapak Abraham bertanggung jawab atas kehidupannya. Dia taat. Makanya Bapak Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Karena apa? Karena dia benar-benar taat kepada perintah Tuhan. Nah, anak-anak pun demikian. Anak-anak harus selalu memegang pada perintah Tuhan. Sehingga kalau anak-anak sekarang belajar, walaupun belajarnya di rumah, tetap taat. Karena Tuhan akan selalu menyertai anak-anak. Begitu juga ketika misalnya anak-anak ada yang sakit. Anak-anak percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit pun bisa disembuhkan. Oleh sebab itu, Tuhan ingin kita benar-benar di dalam ketaatan yang kita miliki kepada Tuhan. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tolong kami agar kami boleh benar-benar percaya pada janji Tuhan. Dan kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Sebagai seorang siswa-siswi, kami pun boleh belajar dengan baik. Kami mau seperti Bapak Abraham Tuhan, yang Tuhan bentuk, yang Tuhan pakai, untuk boleh senantiasa menceritakan, menyaksikan karya Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Susan, cerita tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah bagus sekali ya. Iya, benar sekali. Benar Ki. Bu Susan percaya anak-anak juga, Kiki juga mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan. Nah, Ki, kita sekarang mau merespon. Merespon? Apa itu? Merespon itu artinya kita menanggapi cerita firman Tuhan itu tadi, Ki. Oh, begitu. Ya, nah anak-anak kita mau respon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita akan memujikan pujian Allahku besar. Allahku besar. Ya, Allahku besar, Ki. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya,
Bu Susan, hari ini kita mau melakukan aktivitas ya. Oh iya, benar Ki. Kita akan bersama-sama dengan Bu Asti yang akan memandu untuk melakukan aktivitas. Anak-anak sudah siap? Nah, anak-anak jangan lupa ya, nanti dilakukan. Kalau anak-anak bisa minta tolong ke orang tua atau ke kakak atau ke Cece Koko yang ada di rumah untuk memvideo. Wah, kalau habis di video, terus gimana Bu Susan? Wah, kalau sudah di video, nanti dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu, Ki. Jadi, nanti guru-guru sekolah minggu akan kirimkan ke Bu Susan dan Bu Susan nanti akan upload di YouTube sekolah minggu online berikutnya. Sehingga anak-anak bisa menyaksikan bagaimana anak-anak membuat aktivitas. Nah, sudah siap? Kita ikut yuk. Ayo Ki, kita ikut aktivitas dari Bu Asti. Ayo teman-teman, semangat ya. Yuk kita ikut. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Asti dalam kreasi aktivitas sekolah minggu. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Mama Papa juga selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Sekarang kita mau beraktivitas. Kita membuat gantungan ayat Alkitab. Seperti ini nih adik-adik. Nah, bagus ya. Nah, ini bisa jadi gantungan di kamar, di pintu. Dan kita akan tulis dengan ayat hafalan yang sesuai dengan cerita tadi tentang Bapak Abraham. Adik-adik, begini proses pembuatannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas buffalo, bisa 2 warna atau 1 warna, yang ada adik punya apa bisa. Agak tebal lebih bagus ya. Terus tali bisa bebas, adik-adik punya di rumah apa, bisa pita juga atau tali seperti ini. Terus alat-alatnya gunting, alat tulis, spidol, pensil, selotip. Ya, sudah cukup sama kertas tadi. Nah, setelah itu kita akan bentuk bintang seperti ini adik-adik. Bisa dibantu mamanya ya. Gambar aja bintangnya di sini. Ini ada bintang besar. Pakai pensil dulu ya, di tracing dulu. Nah, lalu sudah digunting. Ya, gunting semua. Jadi begini, sebanyak 3 buah bintang-bintang besar, 3 buah. Terus bintang yang kecil bisa pakai karton yang warna lain. Nah, ini kecil 6, sebanyak 6 buah. Ini kakak sudah buatkan banyak 6 buah ya. Tuh. Oke. Nah, kalau sudah selesai digunting, sekarang kita rangkai, kita bentuk. Nah, nanti yang bintang yang besar kita tempel gini adik-adik. Nah, ini agak ditekuk dulu. Ya, disatukan. Ini ditekuk. Lalu disatukan dengan lem. Bisa disatukan. Nanti ininya talinya kita gantung di ujung-ujung bintangnya. Nah, yang di bawah bintang yang kecil. Kalau sudah semua, nanti tinggal
ujung satunya kita tempel di bintang yang besar. Nah, ini sudah 3, kita punya 3 lagi. Ini, terus. Sini, yang sisi atasnya juga ya, biar banyak bintangnya. Seperti ini adik-adik. Nah, ini juga masih kita kasih tali di atas untuk menggantungnya. Terlalu panjang. Jadi begini, lucu ya, bagus, bisa jadi hiasan kamar kalian. Sekarang terakhir kita beri tulisan di bintang ini. Tulisan apa? Kita akan menulis ayat Alkitabnya, ayat hafalan yang akan kita hafalkan sehubungan cerita Bapak Abraham tadi. Ayatnya dari Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Jadi bisa ditulis di kertas lain lagi ya. Di sini. Jadi nanti gantungan ini membantu adik-adik mengingat cerita Bapak Abraham, dan adik-adik bisa mengingat terus ayat ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau adik-adik berusaha dari berdoa, Tuhan pasti beri pertolongan. Ya, seperti ini nih gambar-gambar bintang, kita bisa gantung di atas biar kita bisa ingat janji Tuhan, harapan kita gantungkan, dan kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bisa dengar dan Tuhan boleh jawab doa kita. Tetap ingat ayat Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bye-bye, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengakhiri sekolah minggu online ini dengan kita berdoa. Anak-anak berdoa di rumah masing-masing, dan anak-anak nanti juga menyanyikan Bapa terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kami dalam sekolah minggu online ini. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, juga segala aktivitas yang sudah kami lakukan, biarlah boleh memberkati kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hari Senin besok ketika kami belajar di rumah, Tuhan berikan kami hati yang bersukacita. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan memberkati mereka semua di dalam usaha yang dilakukan ataupun di dalam mendidik kami. Berkati kesehatan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
kasih. Mari